Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ayyuha thalaba rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari pelajaran sirah dengan membaca kitab Khulasatu Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin karya Umar Abdul Jabbar. Silakan buka kitabnya halaman yang ke 27. Kita lanjutkan di bab yang ke 22 dari kitab tersebut, yakni Idza'u Quraisy lis sahabah. Gangguan orang-orang Quraisy terhadap para sahabat. Lamma ra'at Quraisyun anna Rasul sallallahu alaihi wasallam asbaha azizan muhtaraman imtana'u an adhahu. Ketika orang Quraisy melihat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang yang mulia dan dimuliakan, dihormati, mulia dan dihormati oleh pengikutnya, ya, imtana'u an adahu, mereka pun menahan diri dari mengganggu Rasul. Wa aqbalu ala ashabihi bil idza, akan tetapi mereka itu menghadang para sahabat-sahabatnya dengan gangguan-gangguan. Wala siyama al mustad'afina, terlebih lagi mereka para sahabat dari kalangan orang-orang yang lemah. Alladzina la nasira lahum, yang tidak memiliki penolong bagi mereka. Misal contoh, mungkin mantan-mantan budak tidak punya qabilah yang akan bisa menolongnya, ya. Fa akhadat, ya. Kullu qabilatin tu'adzibu man aslama minha, maka mulailah, di sini akhadha itu af'alus syuru', ya. Bukan mengambil tapi memulai, ya, karena di sini af'alus syuru', akhadha, tafiqa, ja'ala dan seterusnya itu fi'il yang digunakan untuk syuru', memulai sesuatu. Sehingga di sini diterjemahkan dengan memulai, ya, bukan mengambil. Fa akhadhat kullu qabilatin tu'adzibu man aslama minha, maka mulailah setiap kabilah itu menyiksa orang yang Islam darinya. Bil habsi, dengan cara memenjarakannya, menahannya, memenjarakannya, wal darbi, memukulinya, wal ju'i, membuat kelaparan, wal atashi, membuat kehausan, hatta sara al wahidu minhum la yastati'ul ju', ya, sampai sebagian ataukah salah seorang di antara mereka itu ada yang tidak mampu untuk bisa menanggung gangguan karena rasa laparnya, ya. Karena saking laparnya akhirnya nggak mampu menahan gangguan, ya, sampai meninggal, pingsan dan seterusnya, ya. Wala yadri ma yaqulu, di antara mereka bahkan ada yang tidak mengetahui apa yang diucapkan karena saking laparnya, saking hausnya sampai halusinasi, nggak tahu mengatakan apa sampai mereka nggak tahu. Min syiddatil adab, karena saking dahsyatnya, saking kerasnya siksaan itu, ya. Ini kejamnya orang-orang Quraisy. Wa mimman 'udzibu Bilalun wa Ammar bin Yasir wa akhuhu wa abuhu wa ummuhu wa Khabbab ibn Ard. Dan termasuk di antara orang-orang yang diadab oleh mereka orang-orang Quraisy ini, orang kafir Quraisy ini adalah Bilal, Ammar ibn Yasir, saudaranya Ammar, kemudian ayahnya Yasir serta ibunya Sumayyah, ya, serta Khabbab ibn Ard. Di antara mereka juga ada Khabbab ibn Arth yang termasuk dari kalangan sahabat-sahabat yang disiksa oleh orang-orang Quraisy. Di sini ada catatan kaki, ya. Catatan kaki nomor 1 tadi tentang Bilal, ya, ini. Kana sayyidu
kana Sayyidatu Umayyah ya, yaj'alu fi 'unuqihi hablan wa yadfa'uhu ila as-sibyan yal'abuna bihi wa huwa yaqul ahadun 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 wa kana yukhriju bihi fi ar-ramli shadidil hararah alladhi law wudi'at 'alayhi qit'atu lahmin nadijat ثم يأمر بالصخرة فتوضع على صدره ثم يقول له لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وما زال كذلك حتى اشتراه أبو بكر وخلصه. Ini tentang Bilal ya. Nah, Allah musta'an. Hanya kepada Allah kita meminta perlindungan. Bagaimana kejamnya mereka menyiksa Bilal. Dulu tuannya ini bernama Umayyah ibn Khalaf ya. Ini menyiksanya dengan cara mengikat lehernya dengan tali ya, sebagaimana binatang piaraan itu, binatang tunggangan ya, diikat lehernya dengan tali. Kemudian diserahkan kepada anak-anak kecil supaya mereka bermain-main dengannya. Diperlakukan seperti binatang, bahkan lebih kejam daripada binatang. Lebih kejam daripada memperlakukan binatang ini, tuannya ini. Kan nggak pernah didapatkan ya. Ada seekor onta, seekor kuda, ya sampai seperti itu kan dipermainkan, kemudian diletakkan batu besar di atasnya, nggak ada. Bahkan ini perlakuannya lebih kejam daripada memperlakukan binatang. Diikat lehernya, ditarik seperti binatang, diserahkan kepada anak supaya mereka bermain-main dengannya. Bilal hanya bisa mengatakan ahadun ahadun. Saking sabarnya, saking kuatnya imannya, hanya bisa mengatakan ahadun ahadun. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Wa kana yukhriju bihi fi ar-ramli shadidil hararah alladhi law wudi'at alaihi qit'atu lahmin nadajat. Ini lebih ngeri lagi gambarannya. Dan dahulu tuannya ini mengeluarkan Bilal di padang pasir yang sangat panas. Digambarkan kalau seandainya sepotong daging diletakkan di padang pasir itu akan matang. Ya, sepotong daging diletakkan di padang pasir itu akan matang. Ini Bilal diperlakukan seperti itu. Dikeluarkan di padang pasir yang panas, bajunya dilucuti, dijemur ya, di padang pasir yang sangat panas. Thumma ya'muru bis-sakhrah, kemudian tuannya ini Umayyah bin Khalaf ini memerintahkan untuk membawakan batu besar, fatudha'u 'ala sadrihi, kemudian diletakkan di atas dadanya. Itu kan sangat mengerikan ya, sangat kejam. Bahkan lebih kejam daripada memperlakukan binatang. Thumma yaqulu lahu, kemudian Umayyah bin Khalaf mengatakan kepada Bilal, la tazalu hakadha hatta tamuta aw takfura bi Muhammadin. Kamu terus-menerus akan dalam keadaan seperti ini sampai kamu mati ataukah kamu kufur dengan Muhammad. Pilihannya cuma dua. Kufur dengan Muhammad, dilepaskan dari siksaan, ataukah mati. Wa ma zala kadzalik, dan terus-menerus seperti itu keadaannya. Tapi Bilal tidak bergeming sama sekali. Tidak mau kufur dengan Muhammad, tidak mau mencela Muhammad, tetap di atas keimanannya. Ya hatta ishtarahu Abu Bakrin wa khallasahu, sampai Abu Bakar pun membeli Bilal dari Umayyah dan membebaskan dari siksaan itu. Ini jasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga Abu Bakar ini adalah maulanya Abu Bakar. Yani siapa tadi? Bilal itu maulanya Abu Bakar, ya, mantan budaknya Abu Bakar, karena sudah dibeli oleh Abu Bakar ya. Jadi bukan Umayyah lagi. Umayyah bin Khalaf bukan. Ini tentang bagaimana siksaan orang-orang kafir Quraisy terhadap Bilal ibn Rabah radhiyallahu taala anhu. Salah seorang sahabat yang mulia meskipun dari status sosial yang sangat rendah, tapi dengan Islam dia menjadi mulia. Bahkan Rasul pernah menggambarkan ketika Rasul bermimpi masuk ke dalam surga ataukah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj beliau mengunjungi surga. Beliau bahkan sudah mendengar suara sandal, suara trompah Bilal di depannya. Padahal Bilal masih hidup di dunia, tapi suaranya sudah sampai ke sandalnya, suara sandalnya sudah sampai masuk ke surga. Ini kelebihan Bilal yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Sampai Rasul pun heran, ada apa ini? Ternyata memang Bilal itu punya amalan khusus, amalan rahasia, yang mana beliau ini senantiasa menjaga kesucian. Setiap kali berhadas beliau berwudu dan sholat 2 rakaat. Semenjak masuk Islam seperti itu sampai meninggalnya. Maka ini amalan yang khusus, yang dengan sebab itu Bilal pun dikabarkan oleh Rasulullah SAW sudah masuk surga, padahal orang itu masih hidup di dunia, tapi suara sandalnya, suara terompahnya sudah masuk ke surga. Ini Bilal.
hanya dimiliki oleh Bilal, tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Luar biasa ini ya, Bilal. Keutamaannya. Kemudian selanjutnya ya, catatan kaki yang kedua di sini tentang Ammar ibn Yasir ya. Kana yu'adzibunahu bin nar hatta mata Abu Ammar wa ummuhu tahta al-'adzab. Dahulu mereka itu orang-orang kafir Quraisy ini menyiksa Ammar dengan api, dibakar dengan api sampai ayahnya Ammar ibn Yasir itu meninggal dunia. Demikian pula ibunya juga Sumayyah namanya meninggal dunia di bawah siksaan, jadi ditikam oleh Abu Jahal ya, di kemaluannya sampai tembus ke belakang dengan tombak. Naudzubillah. Ini siksaan yang sangat kejam. Disiksa terus supaya sampai mencela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi Ammar pun ataukah ayahnya mendingan pilih mati daripada harus mencela Muhammad, ibunya juga seperti itu. Yang hampir-hampir terpaksa untuk mengucapkan ucapan kekufuran ini adalah Ammar, karena sudah saking tidak tahannya dengan siksaannya itu sampai akhirnya menuruti apa yang mereka ucapkan, tapi hatinya tetap dalam keadaan beriman. Dalam hal ini disebutkan ya ayat yang tentang Ammar ini ya. Ya, disebutkan ayat tentang Ammar ya di surat ini. Bentar dulu. Di surat An-Nahl ayat yang ke-106 ini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Walakin man syaraha bil kufri sadra fa'alaihim ghadabun minallahi wa lahum 'adzabun 'adzim. Tadi setelah Ammar disiksa sampai enggak tahan dengan siksaan, akhirnya mengucapkan apa yang mereka inginkan ya. Setelah itu Ammar merasa menyesal dan pergi menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku binasa ya Rasul, karena aku telah mencela engkau. Ya. Maka ayat ini turun ya. Surat An-Nahl ayat yang ke-100 yakni 16. Man kafara billah, barang siapa yang kufur kepada Allah setelah keimanannya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang-orang yang dipaksa untuk mengucapkan ucapan kekufuran dalam keadaan hatinya tetap merasa tenang dengan keimanan. Ya, ini tidak termasuk dari orang yang kufur ya, karena dia dipaksa untuk mengucapkan ucapan kekufuran, hatinya tetap beriman. Ini yang dimaksud adalah kisahnya Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu. Tapi yang disiksa itu, yang kufur itu adalah walakin man syaraha bil kufri sadra, akan tetapi yang kufur itu setelah keimanannya adalah orang yang dadanya merasa lapang dengan kekufuran, fa'alihim ghadabun minallah wa lahum 'adzabun 'adzim, maka bagi mereka kemurkaan dari Allah dan bagi mereka azab yang besar. Nah, kita lanjutkan ya tadi tentang Ammar ya. Kemudian yang ketiga, sahabat lain adalah Khabbab ibn Arth ya. Kanat maulatuhu ta'ti bil hadidatil mahmah fataj'aluha 'ala dhahrihi yakfuru fala yaziduhu dzalika illa imanan. Dahulu majikannya Khabbab ini dulunya seorang budak ya. Punya majikan perempuan namanya Ummu Anmar. Ya. Ummu Anmar ini dulu datang ketika Khabbab disiksa oleh orang-orang dengan membawa besi yang sudah membara, kemudian diletakkan di atas dadanya supaya kafir. Ya, supaya Khabbab itu kembali kepada kekufuran, kufur dengan Muhammad, kufur dengan Islam. Fala yaziduhu dzalika illa imanan. Akan tapi hal itu tidaklah menambahkan kecuali keimanan. Bukannya kufur, tapi bahkan semakin kuat imannya. Dan ada kisah lagi yang sangat unik ini ya. Ya, setelah dibebaskan ini ya, Khabbab ibn Arth ini, ternyata tidak lama kemudian majikan perempuannya ini, si Ummu Anmar ini, terserang suatu penyakit yang sangat aneh ya. Penyakitnya ini nggak bisa ngomong. Setiap kali mau ngomong yang keluar itu gonggongan seperti anjing.
Mau ngomong apa langsung yang cuman gitu aja ngomongnya. Nggak keluar suara apapun kecuali gonggongan anjing keluar dari mulutnya itu. Mulut yang busuknya itu yang suka mencela Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, yang keluar adalah gonggongan anjing. Akhirnya berobat kemana-mana pun tidak ada yang bisa. Para tabib semuanya sepakat ini tidak ada obat yang bisa mengobati kecuali kai. Pengobatan dengan cara kai. Ya ini dibakarkan besi yang panas sampai membara, ditempelkan di syaraf-syaraf tertentu. Ternyata seperti itu pula ya. Dia menyiksa Khabbab dengan siksaan seperti itu. Sekarang dia pun meminta untuk disiksa sebagaimana siksaan itu. Supaya merasakan siksaan yang dia timpakan kepada Khabbab. Allah balas langsung tunai di dunia. Tanpa menunggu di akhirat. Belum lagi di akhirat nanti ya. Akhirnya pun karena penyakitnya itu tidak bisa disembuhkan kecuali dengan cara kai pun seperti itu akhirnya. Disiksa dengan cara itu. Dibakarkan besi yang panas sampai membara. Ditempelkan di atas kepalanya. Di atas saraf-saraf tertentu. Supaya penyakitnya itu sembuh. Ini gambaran bagaimana Allah membalas kekejian mereka orang-orang musyrikin Quraisy. Adapun tuannya Bilal, yakni Umayyah bin Khalaf itu dibunuh oleh Bilal sendiri, yakni ketika perang Badar. Demikian pula yang menyiksa Ammar ini, Ammar bin Yasir serta Sumayyah, ini Abu Jahal dibunuh pula, terbunuh pula di perang Badar. Semuanya Allah tunaikan hukuman di dunia disegerakan sebelum ditunaikan nanti hukuman di akhirat wal'iyadzubillah. As'ilah, ada beberapa pertanyaan di sini. Mata imtana'at Quraisyun an idza'ir Rasul? Kapan orang-orang Quraisy menahan dari mengganggu Rasul? Jawabannya tadi ya. Jawabannya di sini yakni lamma ra'at Quraisy anna Rasul sallallahu alaihi wasallam asbaha azizan muhtaraman. Ini jawabannya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, ala man aqbalu bi'idzaihi? Kepada siapa mereka menghadang untuk mengganggu mereka? Yani aqbalu bi'idzaihi ala ashabir Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Kaifa kanu yu'dzunahum? Ya. Bagaimana mereka itu mengganggu mereka para sahabat? Mengganggunya tadi ya. Jadi akhadat kullu qabilatin tu'adzibu man aslama minha bil habsi wad darbi wal ju'i wal atashi. Naam. Udhkur li ashhuru man 'udzibu. Sebutkan kepadaku orang yang paling dikenal dari kalangan orang-orang yang disiksa. Tadi ya ada Bilal ibn Rabah, yakni kemudian siapa tadi, Ammar ibn Yasir dan juga saudaranya Ammar, demikian pula Yasir serta ibunya Sumayyah dan juga Khabbab ibn Arth. Ini mereka orang-orang yang disiksa oleh orang-orang Quraisy. Allahumma musta'an. Kita lanjutkan. Al-Khulasah. Lamma qawiya rasulu bada'at Quraisyun fi idha'i ashabihi wa khassatan al-mustad'afina bi kabilalin wa Ammar ibn Yasir. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mulai kuat, maka orang Quraisy pun mulai untuk mengganggu sahabat-sahabatnya. Enggak mengganggu Rasul tapi mengganggu sahabatnya. Karena kabilahnya pun melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Bani Hashim, Bani Abdul Manaf dan seterusnya itu melindungi Rasul. Mereka enggak berani untuk menghadapi kabilahnya Rasul. Akhirnya mereka mengganggu para sahabatnya Rasul. Secara khusus orang-orang yang lemah yang tidak punya kabilah. Semisal contoh Bilal yang sebelumnya itu budak, Ammar ibn Yasir juga sebelumnya budak. Ini yang diganggu, orang-orang lemah yang diganggu. Tapi orang-orang yang punya kabilah, yang melindungi kabilahnya itu, mereka tidak berani mengganggu. Yang mengganggu, yang menyiksa itu ya kabilahnya sendiri, tapi bukan orang lain, bukan dari kabilah lain. Demikian, sekarang kita masuk di bab yang ke-23. Matalibu Quraisy minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuntutan orang-orang Quraisy dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma ra'at Quraisyun anna al-idha'a lam yajid naf'an bal zada al-muslimina imanan wa yaqinan masyaw ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang Quraisy melihat bahwasanya gangguan-gangguan yang mereka lakukan tadi tidak mendapatkan manfaat, bahkan orang-orang muslim itu semakin bertambah imannya dan keyakinannya, masyaw ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun berjalan untuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita baca ada catatan kaki di sini ya. Qabla ayyamshu ilaihi,
arsalu ilaihi Uqbah ibn Walid. Fadhahaba ilaihi wa qala lahu ya ibn akhi innaka minna haitsu qad alimtu min khiyarina hasaban wa nasaban wa innaka qad ataita qaumaka bi amrin azim farraqta bihi jama'atahum wa safahta ahlamahum wa 'abta alihatahum wa dinahum wa kafarta man madha min abaihim fasma' minni in kunta turidu malan jama'na laka min amwalina hatta takuna aktsaruna malan wa in kunta turidu syarafan sawwadnaka alaina wa in kana hadha alladhi ya'tika minal jin la tastati'u raddahu talabna laka tabiban yu'alijuka falamma faragha qara'a lahu ar-rasul awwala surati Fussilat fa amsaka Uqbah bifamihi wa talaba minhu ay yamtani'a wa lamma raja'a nasaha qaumahu ay yatrukuhu fa abaw. Sebelum orang Quraisy berjalan untuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka terlebih dahulu mereka itu mengutus kepada Rasul seorang yang bernama Uqbah ibn Walid. Salah seorang tokoh Quraisy yang bernama Uqbah ibn Walid diutus untuk menemui Rasul, melakukan perundingan. Maka Uqbah pun pergi menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Uqbah mengatakan kepada Rasul, "Ya ibn akhi, wahai anak saudaraku. Innaka minna haitsu qad alimtu min khiyarina hasaban wa nasaban." Sesungguhnya engkau termasuk dari kami, sebagaimana kami tahu engkau ini orang yang paling baik hasabnya dan nasabnya. Akan tetapi engkau telah datang kepada kaummu dengan perkara yang besar. Engkau telah memecah belah, yakni jamaahnya mereka. Wasafata ahlahu, dan engkau telah membodoh-bodohkan akalnya mereka. Dan engkau juga telah mencela sesembahan-sesembahannya mereka serta agamanya mereka. Engkau bahkan mengkafirkan orang yang nenek moyang kami yang telah berlalu. Fasma' minni, maka dengarkan ucapanku ini. In kunta turidu malan, jikalau kamu menginginkan harta dengan apa yang kamu lakukan itu, jama'na laka min amwalina hatta takuna aktsaruna malan. Kami akan kumpulkan seluruh harta kami sampai engkau itu menjadi orang yang paling banyak hartanya. Ya. Wa in kunta turidu syarafan sawwadnaka alaina. Kalau engkau menginginkan kemuliaan dengan apa yang kamu lakukan itu, maka kami akan jadikan engkau sebagai pemimpin kami. Ya. Dalam sebagian riwayat dikatakan kalau engkau menginginkan seorang perempuan, kami akan carikan, kami akan kumpulkan seluruh perempuan yang tercantik di negeri Mekah ini, kami akan nikahkan dengan engkau. Ini tawaran yang selebihnya ya. Dalam riwayat lain dikatakan seperti itu ya. Wa in kana hadzal ladzi yatika minal jin la tastati'u raddahu. Dan kalau yang ada padamu ini, kalau apa yang datang padamu ini adalah gangguan jin yang kamu tidak mampu untuk menolaknya, kami akan mencari, kami akan meminta seorang dokter untuk menemuimu, untuk mengobatimu. Ya. Tapi setelah selesai dari tawarannya itu, Rasul bahkan membacakan kepada Uqbah ibn Walid tadi awal dari surat Fussilat. Maka setelah mendengar ayat-ayat itu, fa'amsaka Uqbatu bifamihi. Uqbah pun menahan lisannya dari mengucapkan tawaran tadi. Kemudian meminta darinya untuk menghentikan bacaannya itu, enggak kuat. Ya, karena saking dalamnya maknanya, Uqbah meminta untuk dihentikan bacanya tadi. Tapi dari sisi ini Uqbah sudah mulai goyah keyakinannya dengan membaca Al-Quran ya, mulai percaya dengan Al-Quran ini bukan ayat sembarangan, sehingga meminta dari Rasulullah SAW untuk menghentikan bacaannya. Dan ketika Uqbah bin Walid kembali, beliau bahkan memberikan nasihat kepada kaumnya untuk meninggalkan beliau, tidak usah ikut-ikutan mengganggu beliau. Ya. Karena sudah mulai ini beliau ini membawa wahyu dari langit, ya. Tahu Uqbah sudah ada tertanam keimanan dalam hatinya, tapi wallahu alam disisikan atau tidak, ini tentunya nanti lihat ya. Tapi ternyata kaumnya pun tetap tidak mau untuk meninggalkan Muhammad, tetap mau mengganggu. Ini tentang berjalannya orang Quraisy menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian yang kedua, wa talabu minhu ayya'buda
alihatahum wa ya'buduna alihahu wa ya'buduna ilahahu. Kemudian mereka meminta dari Rasul sallallahu alaihi wasallam agar supaya Rasul mau menyembah sesembahannya mereka dan mereka pun mau menyembah sesembahannya beliau. Fa anzalallahu alaihi suratul kafirun. Maka Allah pun menurunkan atas tawaran ataukah permintaan orang Quraisy itu surat Al-Kafirun. Yang intinya adalah ini qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, ya. Dan seterusnya itu ya. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku bukanlah penyembah apa yang kalian sembah, yaitu kan. Kemudian di akhirnya adalah lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian, untukku agamaku. Jadi kalau dalam urusan agama sudah ya lakum dinukum waliyadin, tidak ada lagi toleransi dalam urusan sembah menyembah ya. Ini juga yang perlu kita ingatkan, karena sebagian kaum muslimin di hari ini itu ada yang kebablasan di dalam berbicara toleransi. Sehingga sebagian mereka itu yakni ikut-ikutan acara-acara misa di gereja. Bahkan sebagian banser-banser itu ikut jaga di gereja. Apa ini, ada apa ini? Itu kan sudah urusan ibadah ya, sudah tidak ada lagi ranah toleransi di situ. Lakum dinukum waliyadin. Bahkan sekarang ditemukan baca Quran di gereja, sholawat di gereja. Apa ini? Ini sudah kebablasan namanya ya. Kalau sudah masuk dalam ranah ibadah, ranah agama ya sudah lakum dinukum waliyadin. Beda hanya dengan urusan-urusan duniawi. Semisal mungkin contoh melakukan transaksi jual beli dengan orang kafir, ya nggak masalah selama itu bisa dipercaya ya. Memperlakukan mereka dengan baik ketika kita bertetangga dengan mereka, ini juga suatu toleransi yang bagus dalam Islam telah diajarkan. Tapi kalau sudah masuk dalam ranah agama, ranah ibadah, maka kita katakan lakum dinukum waliyadin. Thalithan, yang ketiga, falamma ayisu talabu minhu ayyusqita minal Qur'an ma yaghidhuhum min dhammi alihatihim wa ibadatihim aw yubaddilahu biqur'anin akhara. Ketika mereka sudah putus asa dari tuntutan mereka itu ya, meminta untuk menghentikan dakwahnya dengan ditawarkan harta enggak mau, ditawarkan kedudukan enggak mau, ditawarkan perempuan enggak mau. Mungkin ada penyakit gangguan jin, ditawarkan dokter untuk mengobatinya, ternyata bahkan ya itu bukan merupakan gangguan jin. Bahkan Uqbah bin Walid tadi telah mendengar ayat Al-Quran langsung dari Rasulullah SAW, bahkan ada tertancap keimanan dalam hatinya ya, sehingga yakni mengatakan kepada kaumnya suruh meninggalkan. Nah, kemudian juga melakukan perundingan lain, ya sudah kalau begitu kita sama-sama ibadah, kamu ibadah kepada sesembahan kami beribadah kepada sembahanmu. Ini pun ditolak lagi karena memang tidak boleh dalam agama Islam. Setelah mereka putus asa dari hal itu, dari tuntutannya itu, kemudian mereka talabu minhu, menuntut dari Rasulullah SAW, meminta dari Rasulullah SAW ayyusqita minal Qur'an ma yaghidhuhum min dhammi alihatihim wa ibadatihim. Mereka menuntut dari Rasulullah SAW untuk menggugurkan dari Al-Quran ayat-ayat yang membuat mereka marah ya, berupa celaan kepada sesembahannya mereka, celahan terhadap ibadahnya mereka, ataukah mengganti Al-Quran dengan yang lain. Ya sudah nggak apa-apa lah. Yang penting kamu jangan mencela sesembahan kami, jangan mencela peribadatan kami. Ayat-ayat yang menunjukkan, ayat-ayat yang membuat kami marah, sudah gugurkan saja, hilangkan saja. Ini tawaran dari orang-orang musyrikin Quraisy. Nah, kita lanjutkan. Fa'anzalallahu jawaban lahum ya. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilai. Maka Allah pun menurunkan sebuah ayat sebagai jawaban atas permintaannya mereka. Ini juga disebutkan di dalam ya, surat Yunus ayat yang ke-15 ya. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuna liqaa'ana na'ti biqur'anin ghairi hadza aw baddilhu qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilai inni akhafu in 'asaitu rabbi 'adzaba yaumin 'adzim. Ini surat Yunus ayat yang ke-15 ya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang di sana terdapat padanya penjelasan, maka orang-orang yang tidak menginginkan perjumpaan dengan kami, mereka mengatakan ya, i'ti biqur'anin ghairi hadza, datangkan Al-Qur'an yang selain daripada ini, au badil, ataukah ganti Al-Qur'an.
Ini permintaan tadi ya, permintaan orang kafir Quraisy ya. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya. Katakanlah wahai Muhammad, ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Ya. Tidak pantas bagiku mengganti ayat sesuai dengan kemauanku sendiri. Ya. In attabi'u illa ma yuha ilai, aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Sesungguhnya aku takut kalau aku durhaka dengan Rabbku, ya, maka akan datang aku takut ketika aku mendurhakai Rabbku, yakni akan diazab di hari yang besar, di hari kiamat. Ya. Ini ayat yang turun berkaitan dengan tuntutan orang-orang Quraisy terhadap Rasul SAW, meminta agar supaya ayat-ayat yang membuat mereka marah terkait dengan celaan kepada sesembahannya mereka, celaan dengan ibadahnya mereka digugurkan saja, ataukah diganti dengan ayat yang lain, dengan Quran yang lain. Turunlah ayat ini. Yunus ayat keberapa tadi? Ya, dicatat nanti ya, yang saya sebutkan tadi. Yunus ayat yang yakni ayat yang ke-15 ya. Nah, ini selesai bab yang ke-23. Sekarang ada as'ilah. Lamma masyad Quraisyun, ataukah limadha masyad Quraisyun li Rasul, untuk apa orang Quraisy pergi menemui Rasul? Tadi ya, untuk melakukan perundingan tadi. Ya, ini untuk apa? Untuk melakukan perundingan terkait dengan apa tadi? Supaya Rasul SAW yakni mau menyembah sesembahannya mereka dan mereka menyembah kepada sembahannya Rasul. Ya. Tapi ternyata itu tidak boleh dalam agama Islam ya. Madza talabu minhu, apa yang mereka minta? Ya. Yang jelas tadi meminta kepada Rasul untuk untuk menghentikan dakwahnya ya. Mereka menuntut menghentikan dakwahnya. Ya. Kemudian mereka meminta agar supaya ayat-ayat Quran yang membuat mereka marah terkait dengan celaan kepada sesembahannya mereka, ibadahnya mereka ini dihilangkan. Ya. Turunlah ayat untuk saling menyembah kepada sembahnya masing-masing ya. Allah turunkan surat Al-Kafirun. Kemudian tuntutan yang selanjutnya adalah ya sudah, kalau begitu ya sudah, ayat-ayat yang membuat kami marah dihilangkan. Allah menurunkan ayat surat Yunus tadi ya, yang terakhir kita baca, qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilai. Khulasah, lamma ya'isu minhu talabu minhu ay ya'budu ilahahum wa hum ya'buduna ilahahu aw ay yughayyir al-Qur'an alladhi fihi sabbun li alihatihim. Ketika mereka sudah putus asa darinya, dari mengganggu Rasul dan seterusnya tadi, menyiksa para sahabat, sudah nggak berguna lagi karena mereka bahkan semakin beriman, semakin kuat, pengikutnya pun semakin banyak. Akhirnya apa? Mereka menuntut dari Rasulullah SAW agar supaya Rasul mau menyembah sesembahannya mereka dan mereka menyembah apa yang Rasul sembah. Turunlah surat Al-Kafirun tadi ya. Ataukah tawaran yang lain adalah agar supaya Rasul merubah Al-Quran yang ada padanya celaan kepada sesembahannya mereka. Turunlah surat Yunus tadi ya, yang terakhir kita baca itu. Ya, ini khulasah dari apa yang kita sampaikan di bab yang ke-23. Untuk bab yang ke-24 insyaallah tentang Hijratul Habasyatil Ula, hijrah ke Habasyah yang pertama, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang lain. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.